Pernah kebayang nggak gimana rasanya ngelepasin semua status, jabatan, semua identitas duniawi kita demi sebuah perjalanan spiritual? Nah, itulah inti dari ibadah haji. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal keadaan suci yang namanya ihram. Ini adalah tahap krusial yang penuh dengan aturan unik yang tujuannya untuk transformasi diri. Coba bayangin ya, lebih dari 2 juta orang. 2 juta! Dari seluruh penjuru dunia kumpul di satu tempat. Ini bukan konser, bukan festival loh. Ini adalah salah satu pertemuan spiritual terbesar di planet ini. Lautan manusia, semuanya bergerak bareng sebagai satu kesatuan dengan satu tujuan yang sama. Tapi tunggu dulu, sebelum perjalanan fisiknya dimulai, ada perjalanan batin yang harus dilewati. Nah, setiap jemaah itu wajib masuk ke dalam keadaan suci yang disebut ihram. Jadi penasaran kan, aturan apa aja sih yang bisa mengubah jutaan orang ini jadi satu kesatuan yang setara? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, keadaan suci ihram. Jadi gini, sebelum kita ngomongin larangannya apa aja, penting banget buat kita paham dulu. Apa sih ihram itu? Soalnya, ini tuh bukan cuma soal daftar boleh dan nggak boleh, tapi konsepnya jauh lebih dalam dari itu. Coba deh, lupain dulu soal baju desainer atau seragam kantor. Ihram itu soal pasrah total. Ini adalah momen di mana seorang direktur utama dan seorang petani itu sama persis, berdiri setara. Buat laki-laki, ya cuma dibalut 2 lembar kain putih aja. Sesederhana itu. Semua status, semua kekayaan, semua ego dilepas. Yang ada cuma kesetaraan dan kerendahan hati di hadapan. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan soal penampilan. Kenapa ini penting? Karena ini adalah langkah pertama untuk benar-benar melepaskan kesombongan dan fokus ke dalam diri, bukan lagi ke penampilan luar. Aturannya gini nih, nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, bahkan nggak boleh pakai parfum atau wewangian. Kedengarannya sepele ya, tapi coba dibayangin dampaknya. Semua rutinitas self-care yang biasa kita lakuin buat membangun citra diri, itu semua di stop total. Ini cara yang radikal banget untuk ngelepasin ego dan fokus 100% ke perjalanan batin. Soal pakaian juga spesifik banget. Buat laki-laki, nggak boleh pakai baju berjahit yang membentuk tubuh. Jadi ya nggak ada celana atau kemeja, dan kepala juga harus terbuka. Kalau untuk perempuan, mereka dilarang menutup wajah dan tangan. Tujuannya sama, untuk menciptakan keseragaman total. Nggak ada lagi beda status yang kelihatan dari cara berpakaian. Oke, setelah urusan penampilan luar beres, aturan ihram ini naik level lagi. Sekarang kita ngomongin soal urusan duniawi. Intinya sih, ini kayak kita neken tombol pause buat semua kesibukan dan ambisi kita sehari-hari. Salah satu larangan yang paling simbolis itu adalah nggak boleh berburu hewan darat selama dalam keadaan ihram. Seorang jemaah itu harus jadi sumber kedamaian. Jadi ini bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan atau sesama manusia, tapi juga tentang harmoni total dengan alam sekitar. Dan ini bukan cuma sekedar tradisi loh, seperti yang bisa kita lihat di sini, perintahnya itu datang langsung dari Al-Quran. Ini nunjukin betapa pentingnya konsep damai dengan alam dalam sebuah perjalanan spiritual. Bukan cuma soal berburu, bahkan momen-momen penting dalam hidup kayak lamaran atau pernikahan pun harus ditunda dulu. Intinya jelas banget, selama ihram, satu-satunya fokus utama kita ya hubungan dengan Tuhan. Semua urusan dunia, mau itu besar atau kecil, harus nunggu. Nah, sekarang kita sampai ke larangan soal keintiman. Ini bisa dibilang sebagai ujian disiplin yang paling puncak bagi seorang jemaah. Selama dalam keadaan ihram, semua bentuk keintiman fisik itu dilarang total. Kenapa sih ini dianggap pelanggaran yang paling serius? Karena ini menuntut level pengendalian diri yang paling tinggi. Tujuannya untuk mengalihkan semua energi dan hasrat fisik kita menjadi energi spiritual murni. Tentu, namanya juga manusia ya, kadang bisa aja khilaf atau bikin kesalahan. Terus gimana kalau ada aturan yang dilanggar? Apa hajinya langsung batal gitu aja? Nah, ternyata ada sistem sanksi yang dirancang khusus untuk penebusan. Penebusan ini namanya fidyah atau dam. Sistem ini nunjukin 2 hal penting. Pertama, seberapa seriusnya aturan-aturan ihram itu. Dan yang kedua, ini juga nunjukin adanya rahmat dan kesempatan buat kita memperbaiki kesalahan, biar perjalanan spiritualnya bisa tetap lanjut. Sanksinya ini beda-beda, tergantung tingkat pelanggarannya. Kalau buat yang ringan, kayak potong kuku, penebusannya bisa milih. Mau kurban kambing, puasa, atau kasih makan orang miskin. Fleksibel kan? Nah, tapi coba lihat baris yang paling bawah. Untuk pelanggaran paling berat, hubungan intim, sanksinya bukan cuma nyembeli unta, tapi hajinya dianggap nggak sah. Ini nunjukin betapa krusialnya aturan yang satu itu.
Jadi, setelah kita bahas semua aturan, larangan, sampai sanksinya, kita sampai ke pertanyaan paling penting. Buat apa sih semua ini? Apa sebetulnya tujuan akhir dari semua disiplin yang super ketat ini? Nah, ini dia kuncinya. Semua aturan ini tuh bukan buat ngekang atau membatasi, tapi justru untuk membebaskan. Anggap aja ini kayak kerangka latihan spiritual yang intensif yang dirancang untuk membangun ketakwaan, kesabaran, dan kemurnian jiwa. Semuanya demi satu tujuan, mencapai haji mabrur, haji yang diterima dan diberkahi oleh Tuhan. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Gimana caranya dengan melepaskan begitu banyak hal, pakaian mewah, wangian, status, ego, seseorang malah bisa menemukan kebebasan spiritual yang paling tinggi? Nah, paradoks inilah yang jadi jantung dari seluruh filosofi ihram.